Shalom, saya harap saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan dan coba untuk dengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami bersama terus di dalam MIC Church mendoakan setiap saudara yang menonton agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat dan semakin banyak orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan agar setiap firman yang dibukakan ini Tuhan bisa membuka hati pikiran kami sehingga kami tidak menjadi orang yang sama lagi karena firman bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mungkin ada di antara kita yang masih ragu, sudahkah saya menerima Roh Kudus ya? Kalau saya berdoa dan tanya Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban. Kadang kalaupun ada jawaban, apakah itu dari saya sendiri atau dari Roh Kudus, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai apa yang Alkitab katakan mengenai Roh Kudus. Mungkin banyak orang yang beranggapan kalau bisa berbahasa roh berarti ada Roh Kudus di dalam kita. Apakah hanya ini buktinya? Pertama-tama kita harus tahu dulu siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah salah satu dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tahu siapa Bapa, Putra Bapa yaitu Yesus, dan yang terakhir adalah Roh Kudus, yaitu dikatakan Roh Kudus itu mempunyai kuasa dan kemuliaan yang setara dengan Bapa dan Anak. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dari sejak awal penciptaan. Dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bahwa kehadiran Roh Kudus itu adalah sebagai penolong, penghibur, pembimbing yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada semua muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit. Di Yohanes 20 ayat 22 katakan Tuhan Yesus pada waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit, menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi di Kejadian, Tuhan juga menghembuskan nafas hidup kepada Adam sehingga menjadi makhluk yang hidup. Yesus juga menghembuskan nafas kehidupan rohani kepada murid-muridnya untuk menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti pada saat saudara dan saya menerima Tuhan Yesus untuk pertama kalinya sebagai juru selamat satu-satunya, maka kita lahir baru. Ya, hidupmu yang lama itu sudah mati. Lahir baru itu seperti kita ada tombol reset di tubuh kita. Kita mulai sekali lagi dari awal. Jadi pada saat terima Tuhan untuk pertama kalinya adalah hidup yang baru. Kata terimalah Roh Kudus dalam bahasa Yunani aslinya adalah kata kerja yang menunjuk kepada tindakan penerimaan yang satu kali saja. Jadi pada saat kita lahir baru, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini berarti kita sudah menerima Roh Kudus. Kita yang tadinya tidak ada harapan untuk masuk surga, jadinya kita punya harapan. Banyak orang Kristen berhenti di sini setelah lahir baru. Tapi kalau ada firman Tuhan yang mendidik, yang bisa memperbaiki kelakuan, dicuekin aja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Apalagi sekarang ini kalau ada yang lagi ibadah online, ini kalau firmannya ini tidak relevan nih, atau firman ini tidak cocok dengan situasi saya sekarang, skip gitu, langsung pindah. Datang sih ke ibadah tapi nggak direnungkan juga, masih sih puasa tapi tidak ada pertobatan. Ini mirip dengan Kristen KTP, hanya dari luar saja kelihatannya beribadah tapi hati dan pikirannya itu tidak. Apa yang murid Yesus lakukan setelah dia menerima Roh Kudus? Sebelum kenaikan Yesus, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk jangan mulai bersaksi sebelum dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena belum ada kuasa Roh Kudus. Jadi setelah menerima Roh Kudus, mereka masih menunggu pencurahan Roh Kudus. Akhirnya pada hari Pantekosta, murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Pada hari itu dikatakan muridnya mulai berbahasa roh. Berbahasa roh ini adalah hal yang pertama yang kita lihat pada saat seseorang itu kepenuhan roh. Ini bukan kesurupan ya.
Jadi bahasa roh itu adalah karunia, bukan ngomong asal-asalan. Bahasa roh ini berbicara langsung kepada Bapa. Ada nggak bahasa roh palsu? Ada ya. Jadi kita harus menguji setiap roh. Bukan setiap orang yang berbicara dengan bahasa lain kita anggap bahasa roh. Bahasa roh itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari atau kita pakai instruksi tertentu. Alkitab katakan kita bisa melihat seseorang itu dari buahnya. Kalau ada orang yang bernubuat dengan dia berbahasa roh, tetapi perkataannya itu tidak sesuai dengan firman, dia tidak taat firman Tuhan, dia tidak mau mengabdikan dirinya kepada Yesus, berarti pernyataannya itu bukan berasal dari Roh Kudus. Bagaimana kalau saudara belum bisa berbahasa roh? Saudara bisa doakan sendiri atau bisa minta didoakan oleh pendeta. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pada hari itu ada 3.000 orang mau menerima perkataan Petrus mengenai Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi menurut ayat ini, untuk menerima karunia Roh Kudus, saudara harus bertobat dari dosa dan dibaptis dalam nama Yesus. Karunia Roh Kudus ini sangat penting peranannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri tidak memulai pelayanannya sampai Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus pada waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Jadi baptisan dalam roh ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang kedua yang begitu penting karena memberikan kuasa kepada kita, bisa membimbing kita, menasehati kita, dan menghibur kita dalam kesukaran. Syaratnya dikatakan harus bertobat. Hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan kesalahan kita dalam hati kita. Misalnya dibilang, jangan marah, jangan kesana nanti bahaya, jangan lakukan ini lagi. Kapan sih kita harus bertobat? Kita harus bertobat setiap hari. Kalau ada kesalahan yang dibuat dan saudara tidak ada pertobatan, maka akan membuat Roh Kudus menjadi tidak berkuasa lagi dalam hati saudara. Kalau hati sudah mati rasa, berarti hubungan saudara dengan Roh Kudus pun menjadi tidak connect lagi. Makanya saudara bingung pada saat saudara menunggu jawaban doa. Apakah ini suara saya sendiri atau ini suara Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus bisa berbicara kalau selama ini dicuekin? Hubungan dengan Roh Kudus itu juga harus dijaga. Karena dia adalah satu pribadi. Kita bisa bawa setiap doa kita, apakah untuk pasangan hidup, apakah untuk keputusan bisnis kita, cara mendidik anak, dan kita bisa minta bimbingan Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13 katakan bahwa Bapamu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus di sini bukan Roh Kudus yang kita terima pada saat kita pertama kali ikut Tuhan. Ini bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Bagaimana kalau saya tidak yakin saya sudah menerima baptisan Roh Kudus? Bapa akan memberikan kepada mereka yang memintanya. Pencurahan Roh Kudus kepada murid Yesus itu juga harus melalui antisipasi yang besar. Murid sudah menanti-nantikan berhari-hari untuk suatu baptisan roh yang bisa mengubah pelayanan mereka, cara mereka menginjil, sehingga mereka penuh dengan kuasa. Pencurahan atau baptisan Roh Kudus ini bukan otomatis turun ke atas setiap orang percaya. Harus ada keinginan yang kuat dan mau dengan sabar berdoa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Apa tandanya sih kalau Roh Kudus sudah tercurah dalam kehidupan saudara? Saudara suka memuji Tuhan, saudara bisa berbuat karena Roh Kudus bisa bukakan hal-hal yang di masa depan. Saudara akan lebih peka akan dosa. Saudara punya keinginan yang kuat untuk berdoa. Saudara juga mempunyai karunia-karunia Roh Kudus seperti karunia untuk mengajar, karunia menginjil, karunia berdoa, dan lain sebagainya. Melalui murid Yesus kita belajar bahwa kita bukan hanya menerima Roh Kudus pada saat kita terima Tuhan sebagai juru selamat, tapi kita harus mempunyai keinginan untuk dibaptis dalam Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu tidak otomatis, tapi harus dicari dan diinginkan. Kita harus mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Pada saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan masuk dalam rencana Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biar pada hari ini akan sudah semakin banyak anak-anak Tuhan mencari Tuhan, dan mereka mau menerima, bukan hanya menerima Roh Kudus di dalam hati mereka, tapi mereka juga mau ada suatu renewal, ada suatu baptisan Roh Kudus, ada pencurahan Roh Kudus yang turun dalam hati mereka bagi mereka yang mencarinya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, akan ada suatu kuasa yang berbeda di dalam kehidupan mereka pada saat mereka terima. Biar pada hari ini Tuhan ada pertobatan terjadi Tuhan. Ada suatu pengakuan dosa Tuhan, yang mengaku bahwa ya Tuhan, aku mengaku aku melakukan hal ini, dan aku mau Tuhan, aku undang Roh Kudus untuk hadir. Kalau saudara saat ini rindu untuk mengundang Roh Kudus hadir membimbing dalam kehidupan saudara, berdoalah di dalam tempatmu masing-masing dan katakan bahwa Roh Kudus, aku undang kau hadir. Dan biar pada mulai hari ini juga, biar ada satu hal yang berbeda pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, maka ada satu kuasa. Pada saat mereka mengajar anak-anaknya, ada satu kuasa yang datang dan turun dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka minta Roh Kudus membimbing mereka dalam kehidupan mereka, akan ada suatu bimbingan yang luar biasa sehingga mereka bisa dijauhkan daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, dan biar ada satu revival terjadi Tuhan, ada satu pertobatan terjadi sehingga semakin banyak orang yang mengandalkan Tuhan dan mau hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus, di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.